Kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan selalu kita alami dalam kehidupan kita. Mari selalu bersyukur menyaksikan kebaikannya yang indah. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami selalu ingin membaca firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus, biar firman yang kami baca dan renungkan ini dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Biarlah dalam kuasa-Mu kami memahami kehendak-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Demi nama Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat 12. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Mesir keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka aku akan beribadah. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikian firman-Nya, haleluya, amin. Tema kita saat ini, saudara-saudara, aku akan menyertaimu. Perasaan khawatir, takut, atau gelisah itu sering hadir dalam hidup kita. Misalnya ketika kita diberi tanggung jawab besar, seringkali hal tersebut membuat kita merasa gelisah. Atau sering juga ketika kita akan bertemu atau berbicara dengan orang yang memiliki jabatan atau orang besar, kita gelisah, tidak tahu apa yang akan kita ungkapkan, tidak mengerti bagaimana caranya bertemu dengannya. Saudara-saudara, keadaan seperti ini juga dihadapi oleh Musa ketika firman Tuhan datang pada dirinya. Tuhan memerintahkan Musa menghadap Firaun karena umat Tuhan itu mengalami penindasan. Tuhan sudah mendengarkan jeritan umatnya. Karena itu Musa diminta oleh Tuhan untuk menghadapi orang Mesir. Tuhan perintahkan kepada Musa karena Tuhan menyaksikan betapa menderitanya umatnya. Saudara, berat hati Musa mau menerima perintah Tuhan itu. Musa berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Musa merasa bahwa ia tidak berdaya. Dia tidak mampu. Nah, dalam kegelisahan dan ketakutan untuk bertemu muka dengan Firaun, maka hadirlah firman Tuhan pada Musa, bahwa Tuhan yang menyuruh dan tentu Tuhan juga akan menyertai.
Firman Tuhan yang hadir akan menguatkan, akan menenangkan hati Musa, sehingga Musa akan kuat mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dalam berbagai tanggung jawab, dalam berbagai pelayanan yang Tuhan berikan pada kita, seringkali muncul juga dalam pikiran dan hati kita kegelisahan, ketakutan. Kita merasa berat sekali mengerjakannya. Kita merasa tidak mampu, kita merasa lemah. Tapi ingat saudara-saudara, semua yang Tuhan berikan, tanggung jawab, pekerjaan, ingat semuanya itu berasal dari Tuhan. Semuanya itu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tapi Tuhan akan terus menyertai kita. Kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dari apapun yang kita hadapi. Kuasa Tuhan akan menolong kita. Terlebih lagi dalam tugas pelayanan yang kita akan kerjakan. Karena itu jangan mengeluh, tetapi yang kita buat adalah semangat. Besarkan hati kita karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mengatur semuanya dan Dia akan menyertai kita. Segala kasih-Nya dan kuasa-Nya indah di dalam hidup kita, bersama dengan kita, menopang kita, sehingga kita teguh menghadapi tanggung jawab ini, pelayanan ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami dengarkan, peliharakan dalam hidup kami, biar kami dapat mewujudkannya. Engkau mengasihi keluarga kami, pekerjaan kami Engkau berkati, anak-anak kami, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, harapan mereka, cita-cita mereka, usaha dalam mencari pekerjaan. Tuhan berkati semuanya. Semoga dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dalam kasih, dalam kemurahan, dan dalam tuntunan Tuhan. Engkau Tuhan bersama dengan semua orang tua kami dalam usia indah, tuntun mereka agar mereka tetap sehat, kuat, bahagia dalam masa tua. Bersama dengan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, biar mereka tetap teguh menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi, Tuhan bersama dengan kami semua. Berkati para pelayan-Mu, berkati bangsa kami, berkati Tuhan untuk keamanan, ketentraman di negara kami. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam bimbingan Tuhan. Ketika kami bergumul, Tuhan ada di dalamnya, sehingga kami kuat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang mengalami beban-beban yang berat, Engkau mengajak kami datang padamu, sehingga kami memperoleh kelegaan. Yang mengalami sukacita, sempurnakan setiap sukacita yang ada. Hidup kami persembahkan bagi Tuhan. Engkau gembala yang baik yang menyertai kami. Sendengkan telingamu mendengar doa kami. Semua doa ini kami bawa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk semangat menghadapi hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.